ونصلي ونسلم على الخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berjamaah berkumpul di satu tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu rumahnya Allah, masjid. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah kumpulkan kita nantinya bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, dikumpulkan di tempat terbaik juga di akhirat nanti, yaitu Jannatun Na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat ini bisa menjadi penolong kita nantinya Bapak Ibu. Di saat tidak ada penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada yang menolong harta pangkat jabatan kalian illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih, hati yang mencintai Rasulnya, hati yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menyelamatkan nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pagi ini kita melihat surah Al-Isra, yaitu cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, ayat 24 dan kemudian ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmat wa qul rabbirhuma wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Bapak Ibu, yang ingin kita kaji pagi hari ini adalah Rabbukum a'lamu bima nufusikum. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati-hati kalian, apa yang ada di dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali Bapak Ibu, apalagi kaum ibu, ingin menampakkan bahwa dialah yang paling benar. Kalau ada permasalahan, ada sesuatu yang tidak atau bersinggungan dengan orang lain, maka dia ingin menampakkan bahwa dialah yang paling benar. Bermasalah dengan suaminya, dia harus suaminya nampak mana salahnya. Kalau inyo harus nampak batuannya. Padahal Allah mengatakan Rabbukum a'lamu bima nufusikum. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah lebih tahu kebaikan dirimu. Dalam hal ini kita melihat Rasulullah SAW pernah ditemui oleh dua orang sahabat. Jadi dua sahabat ini menghadap Rasulullah. Yang satu mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan satu unta kepada si Saroqah, tetapi kepada diriku engkau tidak berikan, wahai Rasulullah. Jadi dia merasa ada ketimpangan dalam diri Rasulullah. Rasulullah memberikan unta kepada sahabat yang lain, kepada dirinya tidak diberikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, dia saya berikan
satu unta karena dia mu'allafatu qulubuhum, dia baru menerima Islam. Jadi saya ingin mengikat hatinya dengan agama Islam, dengan kerendahan Islam, bahwa dia memiliki satu unta hanya baru masuk Islam. Kemudian engkau wahai sahabatku, engkau sudah lama masuk Islam, engkau keyakinannya sudah sangat kuat terhadap Islam, maka tidak perlu saya berikan, kata Rasulullah. Maka sahabat yang tidak mendapat tadi mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil. Rasulullah tidak adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, Raisul Muallimin. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Allah lebih tahu apa yang ada dalam hatiku. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatiku. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, dari ayat yang tadi kami bacakan berbicara tentang kedua orang tua. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Terkadang Bapak Ibu, seorang anak seringkali menduga-duga apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Si A amagia sekolah, si B amagia auto, ambon dado, pakon dado. Nah itu kan sering mendatangkan prasangka-prasangka. Maka kita sebagai orang tua, kalau kita sudah melakukan kebijakan atau keputusan kepada anak kita, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan iko ambo meminta kepadamu ya Allah, tunjuki ambo dan berikanlah kemudahan terhadap apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan kepada anak saya. Terkadang kan Bapak Ibu, kok misalnya lah anak tiga, anak pertama kok ndak dapat kuliah karena kehidupan masih payah di awal. Anak kedua sampai kuliah tapi ndak ada fasilitasi do. Dan anak ketiga sampai kuliah dan awak fasilitasi supaya lebih sukses. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kan anak melihat ba'a orang tua awak membeda-beda awak. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang lebih tahu dalam hati kita, Allah lah yang lebih tahu kebaikan kita. Kemudian Bapak Ibu di kalimat selanjutnya, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka dia maha pengampun kepada orang yang bertobat. Ketika Bapak Ibu sudah kita laksanakan, itulah kebijakan, itulah keputusan yang sebenar-benarnya kita ambil, baik dalam lingkup keluarga, baik dalam lingkup organisasi dan segala macamnya, kita kembalikan kepada Allah. Dia maha pengampun lagi maha penerima taubat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kok dulu ada beda-beda anak awak dulu, nasibnya beda. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin salah ambo dulu ya Allah. Mungkin salah ambo dulu ya Allah, ndak menyekolahkaninya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kami ingin menata kembali hati kita bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang kita jelaskan kepada orang lain dan yang tidak kita jelaskan. Terkadang kan Bapak Ibu aneh sekali melihat zaman sekarang. Apa anehnya tuh? Ada dua orang bercerai, yang keduanya kok sama-sama menjalehan ke orang lain. Misalnya si laki-laki inyo jalehan persinyo, iko, si fulana tu mau diko perangainya si iko makonyo mau carai. Yang si padusi tadinya sampai lo ke keluarganya dan siapapun yang masuk
ndak tahu parangai mantan suami yang bodoh, iko. Ya Allah, itu kan sesuatu keburukan yang kita umbar-umbar. Padahal kalau kita merasa benar, kalau kita merasa batua, cukuplah Allah yang tahu kebaikan kita. Kalau inyo buruk, cukuplah Allah yang tahu keburukan orang tersebut. Dan itu Bapak Ibu tidaklah baik. Tidaklah baik ketika kedua suami istri sudah memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Terkadang Bapak Ibu, saya lihatlah di TV, kita ndak di TV itu Bapak Ibu, sampai media-media tiba ke rumah inyo, apa parangai sikulan tu? Balik lo media ke sabalah, apa parangai sikulan tu? Akhirnya apa baca kak? Dek gara-gara media tadi, apa dia adu domba tadi? Akhirnya baca kak mengadu ke polisi. Maka Bapak Ibu, perlu kita tata hati kita. Tidak perlu seluruh dunia tahu kita batua. Cukup kita tahu bahwa yang kita lakukan itu sudah batua. Allah tahu yang kita niatkan itu batua lah, selesai. Begitupun berseteru dengan orang lain. Sampaikanlah apa yang ada dalam hati kita. Iko ni awak, iko makasih awak. Lah selesai. Tidak perlu harus dia tahu saudara, oh ambo batu aja salah, ambo batu aja salah. Itu namanya awak ego. Tidak mau menerima takdir Allah. Apa takdir Allah di sini? Allah mengecekan pasti akan ada orang yang menjatuhkan awak. Tapi kita harus yakini Allah punya kuasa, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa saja meninggikan atau memuliakan orang yang dia kehendaki, dan juga bisa menjatuhkan sejatuh-jatuhnya orang yang dia kehendaki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti lagu yang sering kita dengar dahulu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Kuncinya Bapak Ibu di hati. Ko hati ko lah buruk Bapak Ibu, buruklah sadonyo. Kalaulah hati ko lah ancak Bapak Ibu, lah elok hati ko kamapun indah ada permasalahan di awak. Ko orang sabatang sariak mengeci awak buruk, ko orang sabatang anai mengeci awak jaik. Tapi kalau awak lah yakin Allah melihat kebaikan awak dan memang nan awak karjuan tu elok, mudah-mudahan tenang hidup awak Bapak Ibu. Bakomor itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, ketika awal-awal kenabian, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang di Makkah itu banyak mengeluarkan statement-statement buruk kepada Rasulullah. Pendongeng lah, pandutolah, banyak sekali Bapak Ibu. Apakah Rasulullah punya mental seperti kita? Punya jalihan, ndak boleh itu, ndak boleh itu, ndak sabar Rasulullah. Karena awak ni yang menjalihan langsung Bapak Ibu. Ndak boleh itu, awak ndak panduto do, awak ndak iko do. Ndak perlu Bapak Ibu. Pokoknya awak tetapkan keistiqomahan awak tunjukkan bahwa yang awak lakukan itu batua lah, selesai. Tidak perlu harus awak jalihan. Maka itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan dari pengajian kita yang singkat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan mampu kita menata hati kita. Jangan sampai hati kita yang kecil ini, hati kita yang akan menghadap Allah ini penuh dengan debu, penuh dengan kekotoran, yang itu nanti tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.